Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem sudah sepakat untuk mendukung sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Perahu koalisi perubahan pun nampaknya tak lama lagi akan segera berlayar. Tinggal menunggu deklarasi dari ketiga partai tersebut. Berbicara soal koalisi perubahan, saat ini tengah banyak mendapat sorotan dari berbagai media. Pasalnya, mereka mempunyai harapan untuk mempertemukan kembali Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno yang berada di bawah naungan Gerindra. PKS sebagai penggagas usul tersebut menilai kalau sosok Sandiaga dianggap memenuhi kriteria untuk mendampingi Anies sebagai cawapres dalam pemilu 2024 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku kepada media belum lama ini. Ia menyebut kalau Sandiaga Uno sangat ideal jika dipasangkan lagi dengan Anies Baswedan. Selain mempunyai sikap yang nasionalis religius, Ahmad menilai Sandiaga juga mempunyai visi misi yang serupa dengan Anies Baswedan. Mengingat keduanya pernah bersanding saat memimpin DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Belum lagi adanya temuan survei dari salah satu lembaga survei, Foxpol Center Research and Consulting, yang menyebut bahwa elektabilitas Anies kian moncer dan berpotensi menang apabila berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam survei itu, Anies Sandiaga keluar sebagai pemenang dengan nilai elektabilitas sebesar 33,8%, mengungguli Ganjar Erick Thohir dengan elektabilitas 30,7%, dan Prabowo Hovifah sebesar 25,9%. Praktis hal ini semakin menguatkan PKS untuk memberikan sinyal kepada koalisi agar Anies bisa bersanding dengan Sandiaga. Namun, bak peribahasa dekat tak tercapai jauh tak berantara, harapan PKS harus pupus tatkala Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan tegas menolak usulan tersebut. Dalam satu kesempatan, sosok yang juga kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menyebut kalau Sandiaga sudah banyak menjawab ihwal masalah tersebut di berbagai forum. Terlebih, menurutnya, saat ini Sandiaga berada di Partai Gerindra. Maka dari itu, ia harus satu suara dengan partai, yakni mendukung dirinya sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Keputusan partai ini sudah jelas saya calon presidennya. Selama dia di partai dia akan patuh pada garis partai. Tak hanya dari partai yang bersangkutan, penolakan sinyal PKS untuk menyandingkan Anies Sandiaga juga terlontar dari salah satu partai koalisi perubahan. Ya, Partai Demokrat. Seperti yang disampaikan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada awak media, ia menyebut kalau Demokrat menolak usulan tersebut. Pasalnya, Kamhar menilai Sandiaga bukan seorang tokoh perubahan, melainkan bagian dari rejim pemerintahan Joko Widodo. Jika kemudian ada yang mengajukan nama Mas Sandiaga, tinggal diuji saja apakah merupakan figur perubahan atau lanjutan bagian dari rejim sekarang. Bagi kami, dia bagian dari rejim sekarang. Lantas, bagaimana tanggapan dari PKS pasca mendapat dua penolakan itu? Ketua DPP Partai PKS Al-Muzamil Yusuf angkat suara. Ia mengaku kalau partainya tak keberatan atas penolakan yang dilakukan baik dari Gerindra maupun Demokrat sebagai partai satu koalisi. Menurutnya, semua itu merupakan hak individu dan partai, serta PKS bakal menghormati semua keputusan tersebut. Itu hak dan kewajiban partai atau pribadi masing-masing, kita saling menghormati saja. PKS nggak ada masalah dengan hal tersebut. Lalu, siapakah sosok yang kelak akan mendampingi Anies untuk menjadi cawapres dalam pemilu 2024? Hingga kini masih belum ada jawaban pasti. Namun, beberapa sumber menyebutkan saat ini masing-masing partai dalam koalisi perubahan itu sudah mulai menyodorkan satu nama untuk diusulkan. Soal kepada siapa posisi cawapres Anies berlabuh, hanya waktu yang bisa menjawabnya.